Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Nanda. Apa kabar semua? Masya Allah, semoga hari ini menyenangkan, sehat selalu. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, silakan ketua kelas untuk membaca doa secara zahar, ya. Ya, baca doa secara jahar. Oke, dengan bersuara. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Berapa orang tak hadir hari ini? 2 orang. Kenapa mereka izin? Ada yang sakit? Ada? Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah beri kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, Abdurrahim, mana Abdurrahim? Adli Fairuz, Afifah Nur Aini, Ahmad Bunyamin, Alia sakit. Ini yang sakit tadi ya. Arini, Ayu Yuda, Azrin, Karisa Kaila. Mana? Non Muslim, ononis ya. Ceril, izin. Mana Ceril? OSIS. Denia, Emir, Evan, Febrina, nonis. Felisa Nurul, Lawrence, Geogrina Rizky, Hazik, Inaya Ramadhani, nonis. Izin. Ikro Ganesha, Jelita Bunga, Kaila, Kanza Ilma, Lutfi Khairul, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Akbar, Muhammad Fadilah, Muhammad Fahri, Marsa, Misbah, Panji, Raditya, Raihan Putra, Randi, nonis. Riri Febriani, Salsabila Adna, Serina, Siti Aminah, Zahid. Oke. Alhamdulillah 98% hadir semua, cuma 2 orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang tidak hadir segala niatnya, aktivitasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita masuk materi tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Kalau materi sebelumnya apa? Memenuhi janji. Ciri-ciri orang beriman yaitu memenuhi janji,
Itu dia. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak tes dulu. Apakah pembelajaran sebelumnya tuntas atau sudah paham semua? Silakan siapa yang bisa menjawab dampak positif bagi mereka memenuhi janji. Oke, silakan Ananda. Jadi, dampak positif orang yang menepati janji yaitu menepati janji memiliki banyak dampak positif kehidupan sehari-hari seperti mendapatkan kepercayaan dari orang lain, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kejujuran, mempererat hubungan pertemanan dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain, mendapat pahala dan keberkahan karena sesuai dengan ajaran agama. Oke, masyaallah, luar biasa, bagus. Satu lagi, apa dampak negatif dari mengingkari janji? Silakan. Berdiri Ananda. Silakan berdiri. Dampak negatif mengingkari janji yang pertama adalah hilangkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, merusak hubungan pertemanan dan kerjasama. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan dalam diri sendiri. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah bisa semua menjawab materi sebelumnya tentang ciri-ciri mereka beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Oke, sekarang kita masuk materi kita terbaru, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar dan minuman keras, narkoba. Ya, melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharap mampu yang pertama menjelaskan pengertian, faktor, dan dampak negatif perkelahian miras dan narkoba dengan benar. Ya, berarti Anda nanti disuruh menganalisa, mencari informasi bagaimana pengertian, faktor, dan dampak negatif perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba dengan benar. Nah, yang kedua, tujuan pembelajarannya memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba dalam perspektif Islam. Nanti Ananda disuruh memecahkan masalah. Apa nih masalah yang terjadi sekarang ini? Perkelahian antar pelajar itu masalahnya di mana? Ya, apa solusi kamu? Begitu juga minuman keras dan narkoba. Nah, yang ketiga, membuat konten kreatif dalam bentuk boleh poster, video, tentang cara mengatasi masalah sosial tersebut dan memposting ke media sosial. Nanti Ananda buatlah sejenis video dalam bentuk drama, ajakan bagaimana menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dan ini kita bahas nanti minggu yang akan datang. Nah, yang keempat, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, dan tanggung jawab sebagai wujud menghindari perilaku menyimpang secara konsisten. Oke, ini ayat Quran Surah Al-Maidah tentang dalil bagaimana Allah mengharamkan minuman keras dan narkoba. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kita beruntung. Ini salah satu dalil bagaimana Allah mengharamkan minuman keras dan narkoba. Oke, kita perhatikan.
Apa yang biasa menyebabkan mereka berkelahi antar pelajar? Ada yang tahu? Silakan Ananda. Boleh berdiri. Yang biasanya menyebabkan perkelahian antar pelajar di sekolah, biasanya itu karena ada yang salah paham, ejek-ejekan nama orang tua, masalah pribadi, atau rasa iri, atau mungkin ingin dia anggap hebat dari teman-temannya. Oke, bagus. Ini sangat bagus sekali, ya. Nah, selanjutnya Bapak tes lagi dengan video yang ditampilkan tadi. Apakah kamu sudah paham apa dampak dari perkelahian di lingkungan sekolah? Silakan berdiri Anda. Dampak dari perkelahian di lingkungan sekolah itu dapat melukai diri sendiri dan orang lain, menurunkan citra sekolah di mata masyarakat, terganggunya proses belajar karena tidak kondusif, serta juga dapat menimbulkan rasa dendam dan permusuhan antar siswa. Oke, bagus. Dua orang ini sudah sangat memuaskan. Silakan tepuk tangan. Mantap sekali. Satu pertanyaan lagi. Mengapa Islam melarang keras minuman keras? Coba. Silakan Ananda. Alasannya karena keduanya dapat merusak akal dan moral. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa khamar itu termasuk perbuatan setan yang membawa kepada dosa dan permusuhan. Selain itu, minuman keras dan narkoba dapat menghilangkan kesadaran, menyebabkan kecanduan serta merusak moral seseorang. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, pengertiannya kita perhatikan. Suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok. Berarti pengertiannya ini dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar. Itu disebut dengan perkelahian antar pelajar. Kalau sendiri-sendiri itu apa namanya tuh? Duel. Bagus. Cepat ya. Ya, duel. Kalau sendiri-sendiri, duel ya. Kalau duel tuh tempatnya itu di ring-ring itu ya. Ini tak bisa ditiru nih. Kita lanjut. Ini udah tadi. Ini faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Tadi udah ada yang menyebutkan faktor-faktornya yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini seringkali terjadi karena hal-hal yang mengkonsumsi minuman keras. Pengertian, minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebanyak apapun kadar alkohol yang ada di dalamnya, minuman ini digolongkan ke dalam jenis nabza. Apa itu nabza? Narkotika, Iya. dan zat adiktif. Mantap. Lanjut. Ini apa ini? Dampak dari mengkonsumsi minuman keras. Ini Islam ini melarang. Quran ini Al-Maidah, Al-Baqarah, An-Nisa tadi Quran udah Bapak sampaikan. Bahayanya ini menyebabkan keimanan dan keislaman kita dalam bahaya. Habis. Ya. Pernah dengar ini kan? Satu kali kamu minuman keras, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Pernah dengar itu kan? Satu tetes saja, jangan coba-coba. Ya, 40 hari. Kalau sempat waktu itu kamu meninggal dunia, hilang tuh amal ibadahnya sholat itu. Ya, gugur. Narkoba. Kita lanjut. Narkoba. Pengertiannya nih. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Istilah lain narkoba ialah nabza. Tadi juga. Oke, kita lanjutkan. Hukum mengkonsumsi narkoba. Sudah jelas ini. Hukumnya dari segi medis boleh. Tak masalah. Halal itu. Tapi yang non medis maka hukumnya haram. Pemakaian narkoba yang bukan untuk medis adalah haram dengan menggunakan metode kios. Ya, karena darurat. Ya, makanya yang rumah sakit itu, impus-impus itu semuanya pakai itu. Tapi darurat, enggak masalah. Tapi kalau kamu yang tak darurat nih, tak ada penyakit apapun, tak ada uzur, maka hukumnya haram, ya. Karena kita obat-obat itu enggak terlepas dia dari narkoba tuh. Bios itu
Itu salah satunya tuh, ya. Lanjut, manfaat menjauhi narkoba. Nah, jelas nih terpelihara akal dengan baik. Nah, ini. Oke, Bapak bagikan LKPD supaya kamu kerjakan sesuai dengan arahannya yang sudah dibuat ya. Oke. Nah, ini silakan. Tapi Ananda, kita bahasnya satu-satu aja. Tidak semua kamu bahas. Misalnya kelompok ini semua dibahas. Narkoba di situ apalagi perkelahian antar pelajar satu saja aja. Ini membahas masalah tentang perkelahian antar pelajar. Situ udah lengkap semua. Ini membahas masalah minuman keras. Nah, nanti bahaslah di situ. Dan ini membahas masalah narkoba. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan maju kelompok pertama. Membahas tentang perkelahian antar pelajar. Silakan perwakilannya saja. 3 orang atau 4 orang. Bebas. Siapkan moderatornya 1. Moderator tugasnya bagaimana diskusi, apa yang kamu presentasikan nanti berjalan aman dan lancar. Dan juga kasih pertanyaan, kesempatan teman-teman untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju, perwakilan saja. Hukum dan konsekuensi, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, memperkuat solidaritas dan kerjasama antar sekolah. Dan dalilnya akan dibacakan oleh Sami. Dalil pada perkelahian antar pelajar ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asya ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala sabetan senjata tajam dan benda tumpul. Solusi. Dalam rekaman video amatir warga terlihat puluhan remaja terlibat saling serang di tengah jalan raya bypass Kuranji. Sebagian dari mereka mengendarai sepeda motor, sementara lainnya berlarian sambil membawa parang dan senjata tajam.
Video juga merekam seorang remaja yang tampak terjatuh dan langsung dianiaya oleh sejumlah remaja lain menggunakan senjata tajam. Peristiwa itu memicu kepanikan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari perkelahian antar pelajar. Nah, gimana cara kita mencegah perkelahian antar pelajar? Yang pertama, kita bisa membangun komunikasi dan karakter positif. Terus kita meningkatkan kesadaran dan konsekuensi. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan memperkuat solidaritas dan kerjasama. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan miras. Lemahnya iman dan kurang kesadaran agama. Pengaruh teman sebaya, mempunyai masalah pribadi. Lanjut ke dampak. Dampak bagi diri sendiri. Merusak kesehatan, menurunkan prestasi, bisa terjerat hukum, dan menjauh dari nilai Islam. Bagi sekolah, merusak nama baik sekolah dan mengganggu suasana belajar. Bagi masyarakat, menimbulkan kekerasan, perpecahan, dan hilangnya rasa aman. Menurut pandangan Islam tentang Islam melarang keras akan perkelahian, minuman keras dan narkoba. Karena dapat merusak akhlak, akal dan menimbulkan permusuhan. Dalilnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dampak terhadap diri sendiri seperti luka fisik, kehilangan teman, berurusan dengan hukum, merusak kesehatan tubuh dan depresi, serta emosi yang tidak terkendali. Bagi sekolah, yaitu menurunkan nama baik sekolah, merusak suasana belajar, dan guru kesulitan untuk mendidik siswa. Selanjutnya bagi masyarakat, yaitu rasa aman terganggu, angka kriminalitas meningkat, merusak generasi muda, dan menambah beban negara. Selanjutnya jenis-jenis narkoba, yaitu ada 3. Yang pertama ada narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti ganja, putal, morfin, opium, dan kodein. Yang kedua yaitu psikotoprika, yaitu zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan aktivitas mental, perilaku, serta suasana hati. Contohnya seperti ekstasi, sabu-sabu, lysergic acid, silamide, valium, dan diazepam. Yang terakhir yaitu zat adiktif, yaitu sesuatu yang jaga dan mengawasi pergaulan anak sejak dini. Ketiga, pendidikan dan sekolah. Sekolah memberikan penyuluhan rutin tentang bahaya narkoba, mengadakan kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau organisasi agar siswa tidak mudah terpengaruh. 4. Lingkungan dan teman sebaya. Pilih teman yang berperilaku baik dan tidak terlibat narkoba. Berani menolak ajakan untuk mencoba-coba narkoba dengan tegas. Kelima, penegakan hukum. Pemerintah harus bertindak tegas para pengedar dan pengguna narkoba. Keenam, rehabilitasi. Bagi yang sudah terlanjur memakai, harus segera direhabilitasi agar bisa pulih dari kecanduan dan kembali ke kehidupan normal. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu menghadapi narkoba membutuhkan kerjasama semua pihak, diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dengan iman yang kuat, lingkungan yang baik, dan pendidikan yang benar, generasi muda bisa terhindar dari bahaya narkoba dan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Oke, sekian dari hasil analisis kami tentang narkoba. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Satu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Satu saja ya. Oke, satu aja. Kelompok satu jadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai sebuah pertanyaan. Seperti yang disebutkan Bapak tadi. Sebelumnya saya kan ngasih narasi bahwa yang dikatakan Bapak sebelumnya itu pengguna narkoba ini cukup banyak di Riau. Jadi saya bilang muncul sebuah pertanyaan. Dari mana? Mengapa orang itu masih pengen mencoba narkoba meskipun sudah tahu resikonya? Dan yang kedua, kenapa apa yang mempengaruhi lingkungan seseorang tersebut sehingga dia mau mencoba narkoba tersebut? Oke, silakan. Kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari temannya.
kelompok 2 atau teman-teman yang bisa bantu siapa kelompoknya dia bisa bantu untuk menjawab pertanyaan. Kita cukup satu pertanyaan saja. Mau jawab kan? Oke, saudara Cici yang menjawab. Siti. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Siti, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Nah, kebanyakan orang itu memilih narkoba. Intinya Ananda, Islam itu datang menjaga yang 5. Yang pertama, Islam datang menjaga agama, ya. Jangan buat sifat tercela. Karena agama melindungi kita dari hal-hal sifat tercela. Islam datang untuk menjaga akal kamu. Makanya jangan rusak akal kita dengan minuman keras, narkoba, ya, perkelahian antar pelajar. Itu semua bisa berdampak buruk untuk kita. Yang ketiga, Islam itu datang menjaga jiwa. Tidak boleh rusak jiwa kita dengan hal-hal yang negatif, ya. Bersihkan jiwa kita. Nanti semua akan dipertanggungjawabkan di yaumil mahsyar. Dan yang keempat, Islam datang menjaga nasab keluarga, ya, tak boleh keluarga. Jelaskan pengertian perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba menurut umum dan pandangan Islam. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan minimal 3 faktor penyebab pelajar terlibat tawuran minuman keras atau narkoba. Yang ketiga, apa dampak negatif dari tawuran, miras, dan narkoba terhadap diri sendiri? Sudah? Yang keempat, tuliskan 1 dalil yang melarang tawuran, miras, dan narkoba. Yang terakhir, buat solusi Islam agar remaja terhindar dari tawuran, miras, dan narkoba. Oke, silakan jawab. Dan jangan lupa pula, setelah mempelajari ini, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan coba-coba terhadap narkoba, jangan coba-coba terhadap minuman keras, apalagi perkelahian antar pelajar. Ya, oke, materi kita selesai, cukup sampai di sini. Silakan ketua kelas tutup dengan doa mau pulang. Silakan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung nanti ambil wudhu, pergi ke masjid, mendirikan sholat Jumat berjamaah. Dan perempuan tetap berada di aula atau di perpustakaan. Bapak Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan keluar semua.
keluar aja dulu sebagai syarat